Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulri Adi Saputratma dengan NPM 2010111199 dari kelas Teknologi Digital IH1F, jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan suatu video mengenai sebuah kasus yang berkaitan dengan teori hukum, yaitu mengenai penyalahgunaan nafza di kalangan remaja dalam mata kuliah Teknologi Digital yang diampu oleh dosen mata kuliah Teknologi Digital Ibu Rini Widyasuti Menkom. Penyalahgunaan nafza di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Terlihat dengan makin banyaknya pengguna nafza dari semua kalangan. Menurut Badan Narkotika Nasional tahun 2011, penyalahgunaan nafza saat ini justru banyak dilakukan oleh kalangan remaja. Padahal seperti yang kita tahu, mereka adalah generasi penerus bangsa di masa depan. Bahkan, pecandu nafza rata-rata berada pada umur kisaran 11 tahun sampai 24 tahun. Yang mana berarti mereka tergolongkan usia produktif dan dalam masa usia pelajar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dadang Hawari diperoleh data bahwa pada umumnya kasus penyalahgunaan nafza ini dilakukan oleh kalangan remaja sebanyak 97%, karena pada saat itu remaja sedang mengalami emosional yang labil, mempunyai keinginan besar untuk mencoba serta mudah terpengaruh oleh lingkungan dan teman sebayanya. Bisa kita lihat bahwa di kalangan para pelajar, terutama bagi mereka yang sedang duduk di bangku SMP maupun SMA, biasanya diawali dengan perkenalan dengan rokok dan terlanjur kebiasaan karena merokok inilah menjadikan suatu hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini, dan kemudian berlanjut untuk mengkonsumsi nafza. Hal ini tentu terjadi karena adanya suatu penawaran, bujukan, bahkan tekanan seseorang dalam suatu kelompok kepadanya. Contohnya saja, ketika kawan sebayanya yang mengalami stres yang berkepanjangan atau kurangnya perhatian dari orang tuanya. Oleh karena itu, terjadi rasa ingin tahu dan ingin mencoba untuk memakai nafza. Berdasarkan informasi dari tim Satres Narkoba Polres Pesisir Selatan, mengamankan 6 orang pelaku penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah Jalan Darwis di Nagari Painan Selatan, Kecamatan Pajurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Sekitar pukul 2.30 WIB pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, anak pelaku diamankan diantaranya 2 orang pelajar di bawah umur yang masih berusia 16 dan 17 tahun, yang mana ganja kering tersebut mereka simpan dalam sebuah kotak Tupperware kecil berwarna biru. Barang bukti dan pelaku yang sedang pesta narkotika di rumah tersebut diamankan dan dihadapkan para saksi. Pelaku tersebut mengaku itu milik pelaku. Keterlibatan remaja dalam penggunaan nafza ini adalah menjadi momok yang penting di kalangan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal itu mungkin terjadi karena mereka belum mampu berpikir positif. Dari contoh kasus tersebut, sangat terlihat jelas bahwa remaja di bawah umur dibujuk dalam pemakaian nafza oleh kalangan dewasa. Karena remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yang mana semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Maka, seharusnya dalam hal ini, Badan Narkotika yang dibantu oleh masyarakat harus melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian perdagangan narkoba ini. Karena berdasarkan yang kita lihat, kenyataan menunjukkan bahwa korban penyalahgunaan narkoba terus ada, bahkan kasusnya terus saja meningkat, terlebih dalam di kalangan remaja. Penilaian salah tidaknya apa yang dilakukan oleh pecandu tidaklah kemudian menghilangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan pelayanan rehabilitas guna untuk pemulihan kehidupan mereka, terlebih pada masa anak-anak yang mereka terjerumus dalam penyalahgunaan tersebut perlu ditolong agar mereka dapat kembali hidup secara wajar menjadi manusia yang produktif. Pengaturan tentang narkoba di Indonesia dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Narkotika menurut kedua undang-undang tersebut didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan narkotika. Narkotika menurut kedua undang-undang tersebut didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, ancaman hukuman bagi pelanggarnya sebenarnya sudah berat. Tetapi, dalam penjatuhan vonis terhadap pelaku kenyataannya masih ringan. Hukuman penjara minimal 4 tahun saja tidak pernah terlaksana. Baru beberapa bulan sudah keluar. Maka, timbul kebutuhan untuk melakukan penganalisaan terhadap profesionalitas dan moralitas dari penegak hukum itu sendiri. Mengingat akibat penggunaan narkotika sendiri yang sangat merusak. Salah satu penyebab hal tersebut karena kedua undang-undang di atas belum dilengkapi dengan peraturan pemerintah maupun keputusan menteri terkait, sehingga masih menimbulkan persepsi berbeda di antara penegak hukum. Selain itu, menurut Dr. Dwijo Saputro, psikiater anak dan remaja dari Rumah Sakit Geraha Medica Jakarta, kondisi kesalahan pola asuh pada anak sangat berpengaruh besar pada penggunaan narkoba. Kondisi tersebut adalah sikap orang tua yang terlalu memanjakan, selalu mengikuti kemauan dan tidak memperkenalkan cara mematuhi aturan, tidak memupuk ketekunan, tidak mengenalkan cara untuk berempati pada orang lain. Ini merupakan kelemahan ketika memasuki masa rawan di usia remaja. Pola asuh seperti di atas berdampak pada hilangnya kesempatan bagi anak untuk membentuk ego berupa kepercayaan diri dan citra diri yang baik. Sementara, hal itu dibutuhkan di mana bila ketekunan ego ini terbentuk sejak usia balita, anak akan tumbuh sebagai pribadi yang tidak mudah putus asa, tidak mudah ikut-ikutan, dan sanggup menolak pengaruh negatif dari lingkungannya. Kondisi anak-anak korban perceraian, menurut psikolog Amerika Serikat Judith Wallerlock dalam bukunya Second Chance, juga akan menimbulkan permasalahan kurang percaya diri, kurang sukses di pendidikan ataupun pergaulan, suka pemarah, mencela diri sendiri, selalu menyembunyikan perasaannya, serta mudah frustasi. Keberatan beban karena terpaksa memikul beban orang dewasa akibat perceraian tadi membuat mereka cenderung lebih mudah tergiur iming-iming zat-zat adiktif yang dapat menenangkannya untuk sementara. Selain itu, anak-anak yang orang tuanya otoriter, dingin, dan mengabaikan perkembangan emosi akan cenderung menjadi pribadi yang kejam, besar ketergantungan pada zat adiktif, pemurung, dan pemarah. Sekian penjelasan dari saya mengenai sebuah contoh kasus penggunaan nafza di kalangan remaja. Saya harap video saya ini bermanfaat bagi saya sendiri maupun orang banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.